Ya, sahabat sehat, kita masih akan membicarakan tentang penyebab-penyebab sesak napas. Nah, kemarin kita sudah bilang bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa sesak itu merupakan sensasi yang dirasakan oleh pasien. Tapi dapat juga kita melihat tanda-tanda yang terjadi pada pasien itu. Dan di antara beberapa tandanya ada tanda-tanda bahaya. Masih ingat? Ada stridor, bernapas seperti begitu, atau kebiru-biruan, kemudian ada venektasi, kemudian ada lengan bengkak, nyeri di leher sampai menjalar gitu ke lengan kiri, kemudian disertai batuk darah segar. Ini adalah satu tanda-tanda dari kegawatan pada pasien yang mengeluhkan dirinya sedang merasa sesak napas. Nah, organ-organnya apa saja? Yang pertama adalah saluran napas yang bagian atas. Kita tahu saluran napas bagian atas mulai dari hidung, kemudian rongga sinus, kemudian faring, kemudian laring. Di situ ada ada kelenjar adenoid, ada tonsil di situ. Nah, misalnya pasien mengeluhkan sesak napas dan dia sulit untuk menelan. Kalau menelan nyeri katanya. Kemudian ada demam, dan begitu kita buka mulutnya, lihat di center gitu, tampak tonsilnya besar sekali. Berarti memang pernapasan terganggu karena pembesaran kelenjar tonsil ini gitu. Atau pasien yang bilang tidak bisa bernapas dan dia pilek dengan hidungnya yang tersumbat gitu. Kita bisa bilang bahwa memang sesak terjadi, tapi bukan karena kelainan di paru, melainkan di daerah hidung atau di rongga sinus gitu. Nah, pada kelainan-kelainan tertentu di saluran napas bagian atas itu tadi ada tanda-tanda bahaya, yaitu misalnya stridor. Stridor itu terjadi kalau ada penyempitan di saluran napas bagian atas. Pasiennya bernapas dengan berbunyi seperti mengorok gitu. Kemudian saluran napas selanjutnya yang di bagian bawah, di bawah pita suara, itu ada keluhan misalnya napasnya mudah untuk tarik nafas tapi sulit untuk buang, misalnya pada pasien-pasien asma gitu. Jadi dia napas biasa, tapi pada waktu buang memaksa gitu. Jadi kadang-kadang malah sampai berbunyi karena dia waktu membuang nafas itu terjadi penyempitan, namanya bronkokonstriksi, sehingga udara yang sudah masuk akan dibuang melewati lubang yang berdiameter lebih kecil, sehingga seperti kita meniup di dalam trompet atau peluit gitu, bunyi. Kemudian kadang-kadang disertai dengan batuk berdahak banyak atau disertai dengan batuk darah. Kalau ini terjadi biasanya kita bisa beranggapan bahwa ini sesak berasal dari saluran napas yang sudah ada di bawah pita suara, artinya saluran napas bawah. Kemudian kalau dia di paru sendiri, nah kalau kelainan di paru, infeksi paru, pneumonia misalnya, atau tuberkulosis, atau ada jamur di paru, macam-macam. Nah, sesak napas atau emfisema, perubahan karena merokok gitu, kemudian rusak parunya sehingga dadanya berbentuk seperti tong gitu. Kita sudah bahasnya di video sebelumnya tentang PPOK. Nah, itu bisa juga pasien-pasien ini mengeluhkan sesak disertai dengan ada batuk kering tidak berdahak gitu. Biasanya disertai dengan demam. Kemudian kenapa terjadi sesak pada kelainan di paru ini? Karena oksigen bisa masuk, tapi dia tidak ditukar oleh karbon dioksida gitu. Jadi karbon yang ada di pembuluh kapiler yang di dalam pembuluh darah, yang darah kotor istilahnya, itu tidak bisa bertukar dengan darah bersih yang barusan masuk gitu. Jadi pasiennya sesak. Nah, biasanya kalau pada keluhan sesak ini kita bisa jumpai pasien bernapas lebih cepat frekuensinya, dan juga bisa kita jumpai pasien yang kebiru-biruan gitu karena tidak terjadi pertukaran gas yang sempurna. Nah, kemudian di luar paru, masih di dalam rongga dada, itu ada namanya pleura. Pleura itu selaput pembungkus paru yang membungkus melapisi paru itu. Nah, kalau terjadi kelainan di situ, misalnya terjadi penumpukan udara atau pneumotoraks, atau penumpukan cairan yang disebut dengan efusi pleura, atau terjadi tumor di dalam rongga pleura itu, maka pasien-pasien ini biasanya bernapas
tertahan gitu, karena parunya tidak bisa mengembang karena ada sesuatu di dalam rongga pleura yang menekan dia. Jadi bernapasnya seperti kalau misalnya rongga pleura sebelah kanan terisi dengan udara, maka paru kanan itu akan kolaps, akan kempes. Maka bernapas, kalau kita perhatikan yang bergerak hanya dada sebelah kiri, yang kanan kurang gitu. Kemudian bisa juga ada nyeri pada saat tarik napas dalam, atau pasien ini kita suruh batuk, atau kita minta untuk bersin, atau pada saat dia mengedan pas mau buang air besar, waktu dia batuk atau bersin atau mengedan itu terjadi peningkatan tekanan di dalam rongga dada, sehingga terjadi nyeri yang disebut dengan nyeri pleuritik, nyeri yang disebabkan oleh rangsangan pada selaput pleura parietalis yang ada pembuluh ada serabut sarafnya di sana. Nah, kemudian ada juga kelainan yang disebabkan oleh kelainan otot pernafasan utama, yaitu diafragma. Kan kita tahu diafragma ini adalah otot pernapasan utama, bentuknya seperti kubah, dia membatasi antara rongga dada dan rongga perut gitu. Makanya usus adanya di bawah, nggak mungkin usus naik ke atas karena ditahan oleh diafragma gitu. Nah, diafragma ini dia besar, sumbangannya bisa menyumbang 75% dari usaha napas. Jadi sewaktu dia bernapas, dia turun ke bawah, kontraksi diafragma itu dia turun ke bawah sehingga parunya akan menjadi lebih panjang gitu. Maka udara akan masuk. Dan kalau dia relaksasi, dia akan berbentuk kubah kembali sehingga parunya akan dipereslah keluar udaranya, kira-kira gitu. Nah, karena kelainan di diafragma atau kalau suatu apapun yang menyebabkan fungsi diafragma kontraksi, dia ke bawah, kemudian membentuk kubah gini terganggu, apapun kelainannya, maka yang menyebabkan keluhan sesak napas. Biasanya ini dirasakan sebagai napas pendek. Napasnya nggak bisa dalam, dok. Nggak bisa napas dalam pokoknya. Kayaknya begah gitu, ada sesuatu yang menahan diafragma misalnya. Atau rasa penuh di perut. Nah, jadi kalau ada rasa penuh di perut, orang nggak kenyangan. Orang makan banyak, kekenyangan, dia akan sesak napasnya. Nah, itu salah satu contoh bahwa diafragma tidak berfungsi sempurna. Contoh lain, ada pembengkakan di hati. Pada saat misalnya pasien mengalami hepatitis atau ada demam berdarah dengue yang menyebabkan penumpukan cairan di dalam hati, terjadi hepatomegali namanya, pembesaran hati, maka diafragma tidak bisa turun dengan baik dan pasien akan mengeluh sesak napasnya. Atau yang kelainan tapi normal yaitu pada waktu perempuan hamil. Memasuki trimester 3 itu sudah ada janin di sana, ada bayi, calon bayi di sana, janin, dan itu diafragma tidak bisa naik turun dengan sempurna. Makanya pada ibu-ibu hamil suka napasnya agak cepat gitu, dan dia sesak, nggak bisa tarik napas sebebas-bebasnya gitu, nggak bisa. Nah, itu salah satu kelainan-kelainan tersebut. Nah, ada beberapa organ lain yang juga dapat menyebabkan keluhan sesak napas, dan kita akan membahasnya dalam pertemuan kita selanjutnya. Tetap di channel ini, salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga.